Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jonathan Trisendra. Saya dari kelas 1 MA 26 dan nomor NPM saya adalah 1082 1276. Saya akan mempresentasikan publik internal dan publik eksternal. Sebelum kita mengenal jauh tentang publik internal dan publik eksternal, dalam organisasi kita biasanya mengenal yang namanya public relation atau PR. Public relation merupakan bagian terpenting dari komunikasi yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mengangkat citra positif organisasi atau perusahaan tertentu secara internal atau eksternal. Public relation yaitu proses komunikasi atau suatu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, goodwill, kepercayaan, penghargaan dari publik terhadap perusahaan khususnya dan masyarakat umum, sehingga akan timbul opini publik yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup badan lembaga atau perusahaan tersebut. Public internal. Kegiatan internal public relation adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk publik internal organisasi atau perusahaan. Publik internal adalah semua elemen yang mempengaruhi secara langsung dalam keberhasilan perusahaan seperti karyawan, manajer, supervisor, pemegang saham, dewan direksi, perusahaan, dan sebagainya. Melalui kegiatan internal public relation, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan internal dan kepentingan umum dari organisasi atau perusahaan. Hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan itu akan menciptakan iklim kerja yang baik. Dengan demikian, operasi perusahaan akan berjalan dengan lancar. Kegiatan hubungan internal yang dilakukan oleh seorang public relation officer yaitu ada 3. Yang pertama, hubungan dengan karyawan atau employee relation. Seorang PR harus mampu berkomunikasi dengan semua tingkatan karyawan baik secara formal maupun informal untuk menentukan kritik dan saran yang dapat dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan dalam organisasi atau perusahaan mereka. Kegiatan public relation untuk memelihara hubungan, khususnya antara manajemen dengan para karyawannya. Hubungan ini dalam rangka kepegawaian secara formal. Employee public atau public pegawai adalah salah satu internal public yang dijadikan salah satu sasaran dari kegiatan PR di dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka merupakan suatu potensi yang sangat berarti dalam organisasi. Potensi mana yang dapat dikembangkan lebih baik dari sebelumnya? Yang kedua yaitu hubungan dengan manajemen. Kegiatan public relation untuk memelihara hubungan baik dengan para manajer di lingkungan perusahaan. Manajer adalah orang-orang yang dapat mengabdikan dirinya bagi kepentingan perusahaan melalui kemampuannya dalam mengelola perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan tujuan perusahaan. Karena manajer merupakan orang-orang pilihan, maka baginya perlu dilakukan kegiatan khusus untuk diperlakukan sebagai orang yang dianggap penting. Dalam hal ini, jika manajer diperlakukan untuk dapat mampu membuat, menetapkan keputusan, sampai pada menyampaikan keputusan yang berkaitan dengan berbagai kebijakan manajemen di bidangnya. Bahkan mungkin ini di bidang umum, berarti mereka mempunyai kontribusi terhadap berbagai kebijakan manajemen yang sangat menentukan maju mundurnya perusahaan. Untuk kondisi ini, mereka merupakan orang-orang yang dituntut untuk dapat memikul tanggung jawab besar bagi perusahaan. Yang ketiga, yaitu hubungan dengan pemegang saham. Seorang PR juga harus mampu membina hubungan yang baik dengan pemegang saham, serta mampu mengkomunikasikan apa yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Karena sebagai penyandang dana, mereka harus selalu tahu perkembangan perusahaan secara transparan agar dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Dengan demikian akan menghilangkan kesalahpahaman dan kecurigaan terhadap perusahaan. Publik eksternal. Bagi suatu perusahaan, hubungan dengan publik di luar perusahaan yang merupakan suatu keharusan yang mutlak. Sesuai dengan sifatnya dalam masyarakat modern, tidak akan ada kemungkinan bagi seseorang atau suatu badan bisa hidup menyendiri. Masing-masing akan saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan keluar perlu dibina oleh perusahaan atau instansi seperti ke pemerintah, pelanggan, pers atau media, termasuk kepada masyarakat sekitar community. Hubungan yang harmonis hanya dapat tercapai dengan pengertian yang ikhlas, tidak dengan paksaan. Apalagi hubungan atau komunikasi itu harus berkembang dalam masyarakat demokratis. Semua komunikasi dengan publik eksternal hendaknya dilakukan perusahaan itu secara informatif dan persuasif. Informasi hendaknya diberikan secara jujur, teliti, sempurna, dan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Apalagi publik kadang-kadang sangat kritis terhadap sesuatu yang berhubungan dengan kepentingannya yang aktual dan tidak biasa. Karena sifat yang ramah merupakan salah satu syarat yang bisa menentukan berhasil tidaknya usaha eksternal public relation. Kesimpulan yang bisa diambil adalah publik internal dan publik eksternal sangatlah penting untuk menjalankan perusahaan. Jika tidak ada, perusahaan tidak akan berjalan baik dan sulit untuk berkembang. Saya Jonathan Trisendra, pamit undur diri. Terima kasih.